Pertanyaan yang juga sering muncul adalah tentang bagaimana cara mengukur CPM ya. Karena CPM inilah yang dijadikan untuk eh, dasar perhitungan biaya importnya dari China sampai ke Jakarta gitu ya. CPM itu sebenarnya meter kubik ya. Jadi itu hanya nama internasional saja. Kalau tidak salah kepanjangannya cubical meter ya, meter kubik ya. Jadi meter kubik adalah hasil perkalian antara panjang kali lebar kali tinggi dari kemasan produk kita gitu ya. Kan nanti harganya per CBM gitu ya. Harganya atau apa biaya impornya itu dihitung per CBM, per satu CBM. Tapi jangan berpikir bahwa semuanya harus satu kali satu ya Bapak Ibu ya, karena memang satu CPM itu kan satu kali satu itu suatu CPM. Tapi jangan salah bahwa dua kali satu kali setengah itu juga satu CPM. Empat kali satu kali 0,25 itu juga satu CPM ya. Jadi hitungan CPM ini adalah hasil perkalian panjang kali lebar kali tinggi, bukan nanti barang Anda dimasukkan ke dalam suatu kotak yang isinya satu apa kotak yang satu kali satu kali satu gitu ya. Jadi barang Anda harus masuk ke situ bukan. Jadi kadang ada yang misalnya mendatangkan barang yang panjang, contohnya eh, misalnya neon board, signboard yang ada di depan toko tuh ya. Selamat datang ke toko kami misalnya seperti itu. Itu kan tulisannya berjalan tuh ya. Itu panjangnya kan bisa mungkin 3 meter, 4 meter gitu ya. Apakah itu berarti 3 kubik atau 4 kubik? Tidak, Bapak Ibu. Memang panjangnya mungkin 4 meter, tapi kan tingginya cuma berapa itu? Paling tingginya satu yang standar ya 20 cm lah. Berarti 4 kali 0,2 karena 20 cm. 4 kali 0,2 itu cuma 0,8. 0,8. Kemudian tebalnya anggap saja 20 cm juga ya tebal ke belakangnya atau bahkan cuma 10 cm. Berarti 0,8 kali 0,1, 0,08. Jadi bahkan tidak sampai 1 CPM atau 1 kubik. Jadi jangan jangan berpikir bahwa mahal sekali ya per kubik, dihitung per kubik kok jadi mahal. Bukan. 1 kubik itu bisa banyak, besar sekali 1 kubik itu ya. Jadi kalau Anda tadi misalnya contoh saya barangnya panjang, ya dia tetap akan dihitung panjang kali lebar kali tingginya. Belum tentu barang yang panjang 4 meter itu berarti 4 kubik, karena ternyata dikalikan lebar sama tingginya, dia cuman bahkan di bawah, jauh di bawah 1 kubik, seperti itu ya. Nah, sebagai bayangan saja, kira-kira 1 kubik itu seberapa gitu ya. Dan nanti juga pengiriman kita minimal hanya 0,2 kubik. Minimal hanya 0,2 kubik. Di 0,2 kubik itu seberapa banyak? Mungkin Bapak Ibu agak susah membayangkan ya. Jadi ini saya kasih ilustrasi, saya beri ilustrasi kardus aqua. Kardus aqua. Kardus aqua yang gelas itu yang isi 48 kalau nggak salah ya. Bapak Ibu pasti sering lihat ya, mau di kondangan atau di waktu mau menyambut tamu biasanya Bapak Ibu sedia di rumah ya itu satu kardus aqua itu kan cukup besar kan lumayan ya itu ya. Itu mari kita lihat itu berapa CBM ya. Coba dihitung. Nah, ini misalnya. Ini saya ambil dari salah satu toko online jadi sudah ada ukurannya ya. Jadi dia kan panjangnya 39 cm, lebarnya 26 cm, tingginya 24 cm. Arif ini bagaimana cara menghitungnya? Gitu. Sama seperti nanti kalau Anda tanya ke supplier, dimension of box gitu ya misalnya gitu. Box dimension gitu kan tanyanya seperti itu ya. Biasanya mereka kan kasih itu berapa kali berapa. Gitu. Terus hitungnya gimana Pak Arif? Loh kok sampai 39 cm apa berarti 39 kubik? Oh, jangan lupa. Kubik itu meter kubik itu yang kita hitung tuh meter. Jadi kalau ini seringkali kan ukuran itu kalau kardus senti. Jadi jangan lupa diubah dulu ke meter. 39 cm ya berarti 0,39. 26 cm ya berarti 0,26. Mudah ya, tinggal pokoknya dibagi 100 itu aja. 24,5 ya berarti 0,24. Kalau saya kalikan 0,39 kali 0,26 kali 0,245 itu hanya 0,025 CBM ya. 0,025 CBM. 1/40 CBM. Jadi 1 CBM itu 40 kardus aqua. Setara dengan 40 kardus aqua. Jadi barang apapun yang Anda beli, itu kalau dihitung-hitung ya, selama dia barangnya tidak terlalu besar ya, maka saya yakin
biaya pengirimannya nggak akan terlalu mahal gitu ya. Jadi nanti ada tabelnya sendiri, pasti nanti oleh di lokasi saya dan guide-guide yang lain juga sudah pegang tabelnya sehingga bisa tahu, oh misalnya barang Anda elektronik, ini nanti perhitungan pajak biaya masuk per kubiknya berapa itu sudah ada. Jadi tinggal dikalikan, Bapak Ibu. Oh oke, misalnya nih, misalnya ya barang Bapak Ibu ini satu box ini, kemudian uh, tinggal dikalikan aja 0,025 kali misalnya per kubiknya berapa juta gitu ya. Uh, 8 juta misalnya, berarti 0,025 kali 8 juta, 1/40 kali 1/40 kali 8 juta. Cuma 200.000. Cuma 200.000. Dari China sampai Jakarta bersih. Dari China sampai Jakarta bersih. Sudah termasuk pajak, biaya masuk, asuransi, kemudian semua seluruh biaya pengiriman kulinya, kontainernya, apa semuanya sudah. Jadi saya dari Jakarta ke Surabaya aja satu kardus ya bisa lebih dari 200.000 ya. Ini dari China loh ya. Jadi memang biaya importnya tidak mahal, tidak mahal. Tapi ya tetap harus hitung ya. Jadi jangan sampai tarif, oh, pokoknya harganya murah, jadi saya mau langsung transaksi gitu ya. Jangan, nanti takutnya setelah dijumlah sama biaya pengirimannya nggak masuk harganya ya, karena memang dilihat volumenya. Misalnya semacam Tupperware, Tupperware itu ya, itu kan murah-murah Bapak Ibu di China, tapi volumenya itu besar Bapak Ibu. Jadi seringkali biaya pengirimannya itu lebih mahal daripada harga barangnya. Nah, itu salah satu contoh yang Anda harus ekstra hati-hati dalam melakukan perhitungan modal agar Anda jangan sampai nanti sampai di Indonesia loh, oh ternyata setelah ditambahkan dengan ongkirnya harganya nggak masuk. Gitu ya. Jadi jangan. Jadi betul-betul nanti pada waktu Anda uh, ingin melakukan transaksi, Anda sudah bisa menghitung bahwa oh harganya berapa, ini berapa rupiah, kemudian biaya pengirimannya dihitung-hitung per bijinya berapa rupiah, sehingga dijumlahkan modal totalnya sampai Jakarta berapa rupiah, saya bisa jual berapa rupiah, sehingga saya bisa mendapat potensi keuntungan segini. Oke, setelah itu baru dilakukan uh, transaksi seperti itu ya. Tapi kalau misalnya, wah ternyata nggak cocok, dihitung itu nggak cocok, ya sudah. Mungkin memang apa namanya belum cocok dengan barang itu. Jadi Anda bilang aja kepada suppliernya, oke, next time, atau tidak perlu bilang apa-apa juga, dia tidak akan memaksa. Jadi jangan sungkan, wah saya sudah tanya banyak, panjang lebar, berhari-hari saya tanya, ternyata harganya nggak masuk. Ya sudah, namanya pedagang kan kita memang pengusaha ya, kita pasti sesuai dengan perhitungan gitu ya. Jadi nggak apa-apa, jangan sungkan, nggak masalah. Selama Anda belum memberi keputusan, Anda juga tidak masalah dalam misalnya tidak jadi itu tidak masalah. Yang jadi masalah kalau Anda sudah sudah setuju, sudah deal, sudah kasih DP, terus tiba-tiba baru sadar kalau itu nggak masuk harganya, itu jangan nggak enak kita. Nggak usah di China, di Indonesia juga nggak enak. Kalau itu sudah deal terus ternyata kita batalkan, itu nggak enak. Jadi betul-betul sebelum kita melakukan deal itu kita bisa sudah melakukan perhitungan. Jangan khawatir, saya dan guide-guide yang lain juga akan ada di lokasi dan bisa membantu Anda sehingga langsung Anda apabila Anda memiliki keraguan atau Anda mau melakukan transaksi, silakan konsultasi dengan saya dan teman-teman pembimbing yang ada di lokasi. Oke?